Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan channel Rendra Hobby Official. Oke, hari ini kita akan bercerita tentang mobil mini skala 1/12 ini. Dan sepertinya saya ketagihan kembali untuk memainkan mini lagi ya, dan alhamdulillah ini sudah jadi kitnya, dan kita akan bercerita dan akan bongkar nanti isi dalamnya bagaimana. Nah, yang pertama adalah kenapa saya mau ngerakit mini lagi ya. Jadi yang pertama tuh alasannya adalah memang sudah niat teman-teman untuk mau ngerakit mobil ini, tapi selalu nggak kesampaian ya, karena tadinya tuh sudah ada beberapa kit mini yang mulai dari MN99S, MND90, terus Valle 003, tapi ada beberapa part yang dipinjam sama temen, terus dipakai sama temen, terus bannya dipinjam, hardbody-nya dipakai ya, terus akhirnya nggak jadi-jadi tuh. Nah, jadi saya ingin lagi merakit kit ini ya, kit mini gitu. Nah, yang kedua, alasan saya merakit kembali mini karena sudah ada komunitasnya di kota kami saat ini ya. Jadi komunitas ini nanti akan saya tampilkan nama IG-nya ya, nanti di layar ini. Nah, yang ini, dan teman-teman bisa follow IG-nya Banjar Patroman Mini Scale ya, 4x4. Biasanya kita nanti akan posting kegiatan ya mingguan, biasanya kita upload di sana. Oke. Nah, yang ketiga, kenapa saya mau ngerakit mobil mini lagi? Karena event-event mini ini sudah mulai ramai lagi ya, karena saya senang dengan event-event ya, baik itu skala 1/10, baik itu skala mini. Jadi event-event, jadi alasannya ada tiga teman-teman, memang ada sudah niat dan komunitasnya dan event-eventnya. Nah, di depan teman-teman ini adalah kit gado-gado sebetulnya ya, gabungan antara dari MN98, MN99S, MND90 ya, jadi digabungin akhirnya jadilah satu buah kit ini. Oke, jadi bodinya ini dari MN98 ya, terus sasisnya dan lain-lainnya. Nah, berat kit ini itu beratnya adalah 2 kg, 2,3 kg ya, jadi ukuran mini itu cukup berat sebetulnya. Yang pasti teman-teman, kalau kitnya mini 2,2 kg ya, kita harus main apik ya, karena ya harusnya kan mini itu bagusnya sekilo ya, sekilo setengah tuh maksimal ya, jadi supaya lebih enak mainnya, terus gearnya juga awet ya. Dan tentunya kalau sudah main di atas 2 kg ini, harusnya kita memaksimalkan recovery ya, seperti winch ya, terus jangan sampai panas ya sama teman kita yang ada di depan yang tanpa menggunakan winch, akhirnya kita terpacu untuk tidak menggunakan winch, padahal kita tahu nih kondisi kit kita tuh berat gitu ya. Jadi harus bisa mengontrol ya ketika main ya, ketika mabar. Nah, penampakan dari luar itu tidak ada yang aneh ya, ada satu buah winch kelihatan dari luarnya, ada satu winch, dan bodinya double cabin ya, terus ban ALF Extreme. Ini ban jadul banget, maksudnya sudah lama saya gunakan ya. Terus velgnya saya mereknya nggak tahu, yang pasti ini 155, bahannya alloy ya, metal. Dan paling yang ada yang berbeda adalah jok ya, jok dalamnya itu tinggi sebelah. Oke, tinggi sebelah. Jadi saya lihatin ya, tinggi sebelah.
Jadi jok kursi sebelah kanan ini penumpang itu lebih tinggi daripada yang sampingnya, kursi supir. Terus yang terakhirnya yaitu baknya ini bisa dibuka tutup ya. Kenapa kok dibuka tutup ya? Karena ada ini di dalamnya ya, ada 2 buah servo, nanti akan kita buka dalamannya. Nah sekarang kita akan buka teman-teman bagian dalamnya. Yuk kita buka dulu. Nah jadi begini tampak dalamnya. Jadi sebetulnya tidak ada yang aneh, tidak ada yang spesial ya, tapi kita akan bahas juga karena cukup menarik juga untuk membahas ini. Oke, winch ada 3 teman-teman. Pertama kita bahas winch dulu. Winch ada 3. Yang pertama itu adalah winch yang depan ya, ini winch pabrikan ya, dan ini motornya N20 sudah saya ganti yang RPM nya lebih rendah. Terus di belakang itu ada 2 buah winch. Winchnya itu MG995 kiri kanan, yang satu untuk belakang, yang satu lagi itu di depan ya, untuk ke depan, jadi diputer untuk ke depan. Nah dan di sini kita kasih bracket ya, bracketnya ya dari bahan aluminium ya. Bagaimana caranya supaya talinya itu tidak keluar dari jalurnya ya. Nah jadi tidak ada yang aneh di sini, sebetulnya hanya 3 winch, 1 di depan, 2 ke depan, dan 1 ke belakang. Jadi teman-teman nanti yang ke depannya bisa pakai selang seperti ini ya, atau teman-teman bisa gunakan kabel rem ya, selang rem sepeda ya, itu juga bisa. Nah tapi winch yang ini rencana akan saya buka lagi. Kenapa kok saya buka? Karena teman-teman winch ini tuh tadinya memang dipersiapkan untuk event yaitu tanggal 17 Juli 2022. Nah dan ternyata di tanggal 17 Juli itu bentrok dengan jadwalnya Sukawana Challenge ya, karena kita sudah duluan daftar tuh di Sukawana Challenge. Akhirnya ya mau tidak mau ya yang sudah didaftar dulu yaitu Sukawana Challenge. Padahal event yang satu laginya yaitu BMA Bogor Mini Adventure Extreme ya, makanya judulnya sudah ekstrim, makanya harus ada winch banyak. Nah tapi nggak kepake, nanti kita pasang lagi setelah ada event lagi, karena ini lumayan juga beratnya ya. Karena kalau untuk mabar ya kita mengurangi berat-beratnya supaya ketika kita mabar ya tidak terlalu berat kitnya. Nah itu winch. Yang selanjutnya adalah bagian-bagian yang ada di dalamnya ya, bagian-bagian yang ada di dalamnya yaitu sasis ini saya nggak tahu ini sasis bawaannya dari MN99S atau MND90, saya juga tidak paham. Yang pasti itu bawaan antara 2 itu ya, dan sudah banyak modifikasi di sini, sudah banyak bornya. Terus gardan ini gardan metal yang sudah lumayan hancur ya, maksudnya lecet kayak gardan metal, dan sangat nyaman saya menggunakan gardan ini ukuran mini. Lalu link steering juga metal ya, terus link base nya juga metal, terus kopelnya kita menggunakan XPD ya, terus gearboxnya menggunakan gearbox dual speed
WPL ya, dan double speednya juga sangat berfungsi, dan tentunya sudah di waterproof ya. Dan side plate-nya bikinan sendiri, bahan dari aluminium ya, bahan dari aluminium yang tebalnya 1 mili. Terus cover gearbox ya, cover gearbox kita juga bikin sendiri, bahannya itu CNP untuk berjaringan itu teman-teman, jadi diukur, dipotong sedemikian rupa jadi seperti ini. Terus link rodnya kita masih menggunakan yang plastik ya, yang plastik, supaya kalau teman-teman ganti dengan yang metal itu nanti ngatur-ngaturnya luar biasa susahnya. Kadang lagi kita main suka longgar, akhirnya sibuk ngurusin link rod. Nah, kalau yang bawaan plastik sudah enak, fix, dan sedikit ada spelengnya sedikit. Atau teman-teman kalau mau ganti sama yang metalnya juga ada, yang warna putih itu biasanya juga ada. Nah, itu bagian sininya. Terus shocknya ini shock absorb yang 6 cm, tapi sebetulnya ini shocknya sudah jelek teman-teman. Ini tuh saya konsepnya itu drop shock ya, karena ini sudah jelek jadi nggak mau turun ya. Harusnya kalau ini tuh sudah mentok ke atasnya teman-teman, sudah tidak ada, tapi harusnya ketika nemuin lubang yang agak dalam itu harusnya turun, tapi karena shocknya udah ya jelek ya seperti ini, apalagi shocknya murah juga, jadi ya gitu. Itu adalah bagian-bagian part-part yang ada di dalamnya. Terus yang selanjutnya yaitu elektronik ya, elektronik kita menggunakan radio link 6 channel yang double speednya kita gunakan yang channel nomor 3 yang potensio supaya enak ya, mudah ngaturnya. Oke. Terus selanjutnya servo, juga servo jadul ya, servo Savox yang SW0230 mg ya. Oke, ini cukup untuk ukuran mini ya, tentunya lebih dari cukup. Terus ISC kita menggunakan ISC China Surpass Hobby yang 60 ampere. Ini lebih dari cukup juga sangat dapat apa yang kita cari, dapat menggunakan ini, smoothnya juga dapat. Terus selanjutnya yaitu motornya kita menggunakan motor 390 yang 25T yang warna hitam ini teman-teman. Oke, makanya mobil ini tuh bisa smooth, terus bisa konstan ketika menanjak ya. Nah, akan saya tampilkan videonya ketika saat dites di sini ya, semoga nanti videonya tidak ngeblur ya. Nah, seperti inilah lebih kurang. Lalu selanjutnya ya harus dikasih solatif ya, supaya lumpurnya tidak terlalu banyak masuk ke sana. Dan tentunya pemasangan 390 ke gearbox dual speed WPL ini tidak terlalu sulit ya teman-teman, hanya sedikit modifikasi dan mengecilkan shaft motornya dengan perlahan dan pasti bisa masuk. Dan itu sudah banyak tutorialnya di channel yang lain ya. Oke, nah jadi itu teman-teman rakitan mini untuk setelan buat event ya, untuk event ya teman-teman. Kalau untuk mabar sih ini terlalu berat ya, kalau untuk event ya cocok ya, apalagi harus ada winch, itu lebih tenang aja gitu ya. Kalau di event ada winch yang depan itu ada winch cadangan, itu lebih tenang. Nah dan teman-teman, tata letaknya dan susunannya pun sebetulnya ini berantakan ya, juga acak-acakan ya. Dan tentunya kalau yang lebih rapi ya dan lebih bagus dipandang lebih banyak ya teman-teman ya, karena teman-teman
ngerakit itu harus disesuaikan dengan konsep ya, konsep apa, buat event kah, buat mabar kah, atau buat balap kah, atau buat apakah. Jadi tergantung konsepnya yang kita inginkan ya, jadi sesuai selera gitu teman-teman. Kalau cerita-cerita ngerakit yang lebih bagus, tata letaknya lebih bagus, rapi ya, tentunya pasti lebih banyak ya teman-teman ya. Dan yang terakhir itu tadi saya lupa, ini ISC winch. Yang depan ini menggunakan satu winch, yang di belakang ini menggunakan satu ISC ya. Ini ISC yang ke depan, ini ISC yang di belakang ini. Dan ini ada switch tombol on off-nya ya. Ketika kita buka baknya, lebih kurang begini. Nah, itu nanti sudah ada tombol on off-nya di sini, jadi tinggal tutup ya. Sekaligus baknya ini nanti bisa untuk nyimpen alat-alat recovery ya. Di begini tampilannya kalau baknya itu di pasang ya. Jadi ini ada on off-nya di sini ya. Ini pakai engsel mini ya, supaya mudah dibuka tutup. Dan bodinya juga sudah saya naikkan ya teman-teman, naikkan supaya baterai bisa masuk yang agak lebih besar mAh-nya. Ini sudah naik, sudah saya bobok, potong semuanya, dan akhirnya selesai juga. Nah, begitu teman-teman semuanya. Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk yang sedang merakit mini ya, atau mencari referensi untuk merakit kit skala 1/12. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata, ada kata-kata yang tidak pas. Terima kasih, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.